Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Rezeki SPD selaku Kepala SD Negeri Karangasem 4 Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Karangasem 4 Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Esa yang telah mencurahkan berkatnya kepada kita, sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta pada hari ini dalam keadaan sehat. Hari ini, Senin 14 Oktober 2024, kita akan mendengarkan paparan hasil laporan orientasi dengan judul Tim Game Turnamen, Siswa Menjadi Aktif dan Ceria Tingkatkan Keterampilan Menulis di SDN Karangasem 4 Surakarta, yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayah SPD. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mengawali kegiatan seminar pada hari ini, mari kita berdoa supaya kegiatan seminar bisa berjalan dengan baik. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mohon. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah paparan hasil laporan pengenalan nilai etika bagi P3K di instansi pemerintah Kota Surakarta. Kepada Ibu Nurul Hidayah SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Rezeki SPD selaku Kepala SD Negeri Karangasem 4 Surakarta sekaligus sebagai mentor saya. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri Karangasem Surakarta yang sudah mendukung program saya. Selamat siang. Terima kasih atas kesediaan panjenengan untuk menghadiri seminar pada siang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang membahagiakan ini. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita rindu
adalah pada siang hari ini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan daerah Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan judul seminar saya yaitu Games Turnamen Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa Kelas 2 di SDN Karangasem 4 Surakarta. Ini adalah profil peserta saya sebagai orientasi pengenalan nilai pada instansi pemerintah. Next. Laporan pelaksanaan orientasi ini kami laksanakan pada waktu yang pertama angkatan kedua dilaksanakan pada tanggal 3 September sampai 23 Oktober 2024, kemudian bertempat di unit kerja masing-masing dengan jadwal kegiatan pembukaan pada tanggal 3 September. Yang kedua, MOC Malu LMS Solo Wasis dari tanggal 20 sampai 26 September 2024. Yang ketiga, evaluasi akademik melalui LMS Solo Wasis tanggal 1 Oktober 2024. Kemudian Remidia melalui LMS Solo Wasis tanggal 2 Oktober 2024. Dilanjutkan orientasi di tempat kerja dari tanggal 3 Oktober sampai 9 Oktober 2024. Kemudian pada hari ini seminar laporan orientasi yang kami dijadwalkan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2024. Yang ketujuh yaitu evaluasi pelatihan melalui LMS Solo Wasis pada tanggal 9 Oktober dan kegiatan tersebut ditutup insya Allah pada tanggal 23 Oktober 2024. Orientasi pengenalan nilai dan etika P3K ini yang pertama dengan maksud membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi-misi organisasi. Kemudian tujuannya 1. Peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai akhlak yang bernilai dasar berakhlak. Yang ketiga, peserta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta rencana kerja yang sudah dibuat. Seminar materinya yaitu 1. Pengenalan susunan organisasi dan tata kerja yang berisi tentang visi dan misi organisasi, tugas dan fungsi organisasi. Yang kedua, pengenalan jabatan, tugas dan uraian jabatan, tanggung jawab jabatan, pedoman pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, pengenalan manajemen kinerja organisasi, yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, dan penilaian kinerja. Yang keempat, penerapan fungsi dan tugas ASN berisi tentang pembelajaran berakhlak. Yang kelima, muatan muka yang terdiri dari anti korupsi, anti narkoba, dan pengenalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian visi pemerintah Kota Surakarta menurut rencana pembangunan jangka pendek daerah tahun 2000 sampai 2025 Surakarta kota budaya, mandiri, maju dan sejahtera. Kemudian menurut rencana pemerintah jangka menengah daerah tahun 2021 sampai tahun 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta yang 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan menuju Surakarta sehat. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan menuju Surakarta kreatif dan makmur. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan menuju Surakarta maju. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga menuju Surakarta kreatif dan tangguh. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong
dan kebinekaan menuju Surakarta Gesit. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif menuju Surakarta Sejahtera. Dan yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati menuju Surakarta tangguh. Kemudian, misi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang pertama, misi pendidikannya yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Sedangkan misi yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Dan yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Yang selanjutnya adalah visi dari sekolah kita tercinta SD Negeri Karangasem 4 Surakarta yang memiliki visi terwujudnya warga sekolah yang sehat, berkarakter, cinta lingkungan, berdaya juang milenial, dilandasi iman dan takwa. Kemudian misi tersebut diwujudkan dengan misinya. Yang pertama, membiasakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sehat. Kedua, membiasakan budaya tertib, disiplin, santun dalam ucapan, sopan dalam perilaku. Yang ketiga, membiasakan peduli dan cinta lingkungan dimanapun berada. Yang keempat, mengembangkan sekolah berbasis digital. Dan yang terakhir, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Rencana kerja dan hasil kerja P3K. Yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi isu. Yang pertama, kurangnya keterampilan menulis pada siswa kelas 2 SD Negeri Karangasem 4 Surakarta. Yang kedua, belum adanya program pemantauan yang efektif oleh guru. Dari identifikasi isu tersebut, saya menggunakan tim skill turnamen untuk memotivasi agar siswa kelas 2 memiliki keterampilan menulis. Sebenarnya, satu, kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai akhlakul karimah pada siswa didik. Dua, belum adanya program pemantauan guru membuat identifikasi peserta didik yang masih membutuhkan bimbingan serta motivasi dalam keterampilan menulis, sehingga diperlukan pengembangan program pemantauan yang lebih terstruktur agar intervensi dapat diberikan dengan tepat. Kemudian ini adalah perencanaan yang sedang saya lakukan, yaitu tim Games Turnamen. Yang dimaksud dengan tim Games Turnamen adalah salah satu jenis model pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif dengan variasi PPT ini relatif mudah diterapkan, menyenangkan, melibatkan seluruh siswa tanpa memandang status mereka menggunakan tutor sebaya, serta menggabungkan elemen permainan dan penguatan. TGT merupakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik bersaing dengan anggota tim yang memiliki latar belakang akademis serupa sebagai perwakilan dari tim mereka. Melalui pendekatan TGT, peserta didik bersaing dalam permainan dengan anggota tim untuk meningkatkan skor tim mereka sendiri. Kemudian saya juga menggunakan kartu kata untuk membantu tim turnamen itu, yaitu kartu kata adalah alat bantu pembelajaran yang berisi kata-kata, angka, huruf, suku kata, dan kalimat untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kartu kata dapat digunakan oleh guru untuk membantu siswa belajar membaca dan menulis permulaan. Tahapan optimalisasi tim Games Turnamen atau TGT yang pertama, identifikasi kebutuhan. Kedua, merancang aktualisasi. Ketiga, membuat aktualisasi. Keempat, melaksanakan aktualisasi. Dan kelima adalah evaluasi. Identifikasi kebutuhan. Tahap kegiatan, mengidentifikasi keterampilan menulis pada siswa kelas 2.
Kemudian menentukan area yang perlu penguatan. Sedangkan kontribusi untuk visi dan misi membiasakan budaya disiplin dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan siswa. Hasilnya, sikap dan perilaku peserta didik. Kedua, area fokus menulis dan menyusun kartu kata. Sedangkan penerapan nilai berakhlaknya yaitu akuntabel dan kompeten. Merancang aktualisasi yang pertama, tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama menyusun program keterampilan menulis, kemudian membuat format kartu kata. Kontribusi untuk visi misi mewujudkan warga sekolah yang berkarakter berdasarkan iman dan takwa. Tahapan kegiatan, rencana program dengan media kartu kata. Penerapan nilai berakhlak yaitu adaptif dan kompeten. Melaksanakan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama melaksanakan pembelajaran dengan metode tim games turnamen, kemudian menerapkan metode tim games turnamen dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kontribusi untuk visi dan misi mewujudkan warga sekolah yang berkarakter dilandasi iman dan takwa. Kemudian outputnya peserta didik memiliki keterampilan menulis. Sedangkan penerapan nilai berakhlak pada berorientasi pelayanan dan harmonis. Evaluasi. Pada evaluasi ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan kegiatan melakukan evaluasi keterampilan menulis, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru dan orang tua. Kontribusi untuk visi dan misi membantu siswa berkembang sesuai visi sekolah yaitu berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Sedangkan outputnya laporan hasil evaluasi keterampilan menulis, rekomendasi peningkatan program untuk tahun berikutnya. Sedangkan penerapan nilai berakhlak pada akuntabel dan loyal. Rencana kerja menengah saya untuk 3 tahun ke depan, insya Allah. Yang pertama, pada tahun pertama, sosialisasi kepada guru dan orang tua tentang penggunaan metode tim turnamen, mengidentifikasi keterampilan menulis siswa melalui observasi, kemudian menyusun program pembelajaran keterampilan menulis. Pada tahun kedua, mengintegrasikan keterampilan menulis dalam mata pelajaran bahasa Indonesia melalui buku dan kartu kata. Kemudian membuat media ajar beberapa kartu kata untuk keterampilan menulis, lalu menggunakan kartu kata untuk keterampilan menulis. Sedangkan pada tahun ketiga, mengadakan evaluasi berkala dan memberikan umpan balik kepada siswa dan orang tua. Di sini membutuhkan kolaborasi dengan orang tua melalui tugas yang perlu persetujuan atau tanda tangan untuk memantau perkembangan keterampilan menulis. Ini pada saat saya berpresentasi menjadi penonton. Kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu orientasi P3K yang berlandaskan prinsip nilai berakhlak menjadi dasar dalam mengoptimalkan keterampilan menulis. Metode dan media ini tidak hanya meningkatkan motivasi siswa dalam keterampilan menulis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Melalui kerjasama seluruh warga sekolah, diharapkan metode tim games turnamen ini dapat membantu siswa untuk menerapkan keterampilan menulis dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat tercipta generasi yang berakhlak, beriman, dan bertakwa serta mendukung tercapaian tujuan pendidikan secara berkesinambungan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebih, mohon maaf karena saya yakin kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Masih banyak kekurangan dari saya. Cukup sekian. Bila tak berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan kembalikan kepada moderator. Demikian tadi paparan dari Ibu SPD. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Ibu.
Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang masih mengganjal supaya lebih jelas, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Maaf dulu, ada satu pertanyaan dari saya terkait kartu yang digunakan. Mohon bisa sedikit diberikan contoh cara bermainnya yang menggunakan tim game turnamen. Ya, seperti itu. Itu saja dari saya. Jadi mungkin teman-teman biar lebih jelas untuk cara bermainnya. Terima kasih. Informasi yang akan kami peragakan untuk ini tujuannya sebenarnya hanya untuk mengenalkan anak-anak tentang penggunaan huruf kapital di sini. Saya nanti pada waktu pelaksanaan pembelajaran akan mencantumkan menempelkan seperti ini. Di sini adalah kartu yang berisi tentang sukan kata biar ya. Kemudian anak-anak dalam permainan ini anak diperlihatkan ternyata di sini ada penggunaan huruf yang kurang benar, yaitu penggunaan huruf kapital. Nah, anak-anak dalam kelompok itu mendiskusikan ada kesalahan apa di situ. Nah, kemudian anak-anak nanti lomba untuk menempelkan ini, untuk menggantikan dari A yang kecil ini menjadi A besar. Ada penggunaan huruf kapitalnya seperti itu teman-teman. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baiklah, kalau sudah, acara selanjutnya adalah masukan sekaligus arahan dari Ibu Sri Rezeki SPP selaku member. Bapak Ibu Sri Rezeki, saya persilakan. Terima kasih Bu Retna selaku pembawa acara dan juga Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Nurul selaku narasumber di sini yang sudah memaparkan hasil karyanya, dan Bapak Ibu semua rekan-rekan yang mengikuti seminar pada siang hari ini. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara seminar dalam keadaan sehat walafiat. Kepada Bu Nurul saya ucapkan selamat, sudah tersusun seminarnya dan sudah memaparkan di hadapan kami semuanya. Dan untuk inovasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Nurul ini tadi disebut namanya TGT, singkatan dari apa itu Bu Nurul? Tim Games Turnamen. Nah, ternyata Bu Nurul hebat sekali ya teman-teman, bisa menangkap peluang yang ada di kelas 2. Kenyataan atau tantangan yang dihadapi Bu Nurul bahwasanya anak-anak kelas 2 ini ada beberapa siswa yang sangat aktif dan ada beberapa siswa yang perlu perhatian dan minta perhatian kepada guru. Nah, di sini Bu Nurul sudah menangkap itu dan menjadikannya sebuah inovasi, dibuatlah sebuah turnamen. Turnamen itu semacam pertandingan gitu ya Bu Nurul. Sehingga anak-anak dengan adanya turnamen ini tidak jenuh dalam belajar. Mereka kemudian termotivasi untuk berlomba-lomba tampil ke depan dengan nanti mendapatkan nilai seperti itu.
Untuk itu saran kepada Bu Nurul, mungkin untuk tulisannya, kalau yang dipaparkan ini kan contohnya kecil ya, ada hurufnya kecil-kecil begitu. Mungkin nanti ketika bersama anak-anak nanti diperbesar lagi, sehingga dari jarak anak-anak yang belakang itu tetap bisa membaca, dan kemudian kalau ada pertanyaan mereka akan mengacungkan jari lebih dulu tanpa harus kesulitan itu apa ya tulisannya. Nah, karena anak-anak kita juga ada beberapa yang perlu bantuan dalam penglihatannya menurut nanti ke depan dikembangkan lagi, dan tentunya ketika praktek dengan anak-anak dengan tulisan yang lebih besar. Ini untuk anak-anak kelas 2. Nanti juga hal ini bisa dipraktekkan juga di kelas 1. Teman-teman bisa mengadopsi model pembelajaran Ibu Nurul ini, dan mungkin juga untuk guru mata pelajaran lainnya ketika mengajar di kelas bawah, di kelas 1, 2, kelas 3 mungkin ada juga beberapa siswa yang masih perlu bantuan mengenal huruf kapital dan mengenal huruf-huruf yang mungkin ada siswa yang membacanya, keterampilan bacanya itu masih kurang. Nah, sekali lagi hebat untuk Bu Nurul, dikembangkan lagi juga untuk pembelajaran mata pelajaran lain. Ini sementara untuk bahasa Indonesia ya Bu Nurul. Ya, untuk bahasa Indonesia bisa juga dikembangkan dengan untuk mata pelajaran lain, karena di sini tempel menempel, anak-anak senang sekali. Namun yang perlu mendapat perhatian apa ketika berebut menempel, berarti kita sebagai guru harus mengkondisikan dulu dengan perjanjian kepada anak-anak supaya menempelnya nanti tidak berebut. Anak-anak ketika turnamen pastinya ingin tampil. Saya bu, seperti itu ya teman-teman. Ya, oke teman-teman semuanya, kita berikan tepuk salut untuk Bu Nurul bersama ya. Tepuk salut, 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 salut. Tepuk tangan untuk Bu Nurul dan kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi masukan sekaligus arahan dari Ibu Sri Rezeki. Acara demi acara telah kita lalui. Kita akan menutup kegiatan hari ini dengan doa. Namun sebelumnya saya beri pantun untuk Bu Nurul. Siang-siang minum jus buah manis segar rasanya. Selamat Ibu Nurul Hidayah, semoga sukses ke depannya. Baiklah, kalau tadi tepuk salut untuk Bu Nurul, kita tepuk salut lagi untuk Ibu Sri Rezeki. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Salut buat kita semua. Baiklah, kita akan mengakhiri kegiatan seminar pada hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih.